sehingga ada godaan sedikit untuk menutupi kebutuhan rumah tangga kita, akhirnya kita melakukan sesuatu yang akhirnya tidak sesuai dengan firman. Bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada masalah ya. Tapi masalah tidak menjadi masalah bagi kita. Kenapa kita perlu baca Alkitab? Makanya kalau di sini ada yang dulu pernah lihat saya kalau lagi di diskotik gitu, mungkin malu saya ya. Bukan saya banyak uang, tetapi saya rindu untuk memberkati kalau berurusan dengan kerajaan surga. Orang benar tidak akan ditinggalkan Tuhan. Saya kasih tahu, kalau tobat kumat tuh capek, Bapak Ibu. Benar nggak? Halo? Ya, saya pengen nyanyi lagu ini ya, dari kemarin saya pengen nanti di gereja saya pengen nyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ya, lagu ini kalau kita benar-benar nyanyikan dengan hati yang benar-benar ya, dari dalam hati kita, ya, harusnya benar-benar terjadi juga dalam kehidupan kita. Bukan sekedar nyanyi Ku Mau Cinta Yesus selamanya. Ada badai sedikit, ada goncangan sedikit, disenggol sedikit, kita sudah keluar dari Yesus, dari firman. Betul? Katanya Ku mau cinta Yesus selamanya, apapun yang terjadi. Betul? Ada badai, ada masalah, ada apa, pokoknya tetap cinta Yesus. Siapa Yesus? Firman Tuhan. Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 14 bicara apa? Firman itu menjadi yang namanya Yesus. Berarti kalau Bapak Ibu cinta Yesus, berarti cinta firman. Amin. Ya. Nah, firman Tuhan ada di mana? Saya bawa Alkitab tuh di bawah. Tapi sengaja saya turun bawa Alkitab lagi. Karena kemarin saya bilang sama istri saya, "Mah, coba beli Alkitab." Kenapa? Firman Tuhan mengatakan, Roh Kudus mengingatkan saya, kembali ke Alkitab, ke firman Tuhan. Berapa sering kita baca firman Tuhan? Ya, biar lagu ini kita nyanyi sama, tapi juga menegur Bapak Ibu saudara saya. Ya, firman ini kan pedang bermata dua, betul? Dan firman ini menegur, mengingatkan. Kalau kita ditegur oleh firman, kalau kita mungkin dipukul oleh firman Tuhan, jangan marah. Berarti Tuhan masih sayang sama kita. Amin. Berapa sering Bapak Ibu pegang Alkitab? Tiap hari. Saya nggak ada hitungan kalau yang di handphone. Di handphone itu cuma pembantu. Amin. Nah, dunia akhir-akhir zaman memang begini caranya. Dia menghilangkan yang namanya Alkitab. Pada firman Tuhan mengatakan, coba Roma 1 ayat 16 dan 17. Nah, ini saya sebagai gembala di tempat ini, saya mengingatkan. Karena apa? Kayak saya cinta Bapak Ibu dan Saudara. Saya rela berkorban agar Bapak Ibu benar-benar layak di hadapan Tuhan, hidup sesuai firman. Apapun akan saya korbankan. Saya beli Alkitab. Roma 1 ayat 16. Firman Tuhan mengatakan, ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Baca aja Bapak Ibu nggak percaya kok, makanya belepotan. Ya, ini kan ketahuan
Tuhan, betul nggak? Harusnya kalau ini adalah kekuatan kita, betul? Ngomong juga mantap. Ya, kita ulang ya. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memiliki kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Coba kembali ke ayat 16. Balik. Yang ngomong tadi siapa? Bukan saya. Itu kata-katanya sebab aku. Perkatakan imanmu sampai telingamu mendengar. Maka tadi kalau gumung-gumung, perkatakan imanmu sampai telingamu mendengar. Perkatakan firmanmu yang kamu percaya kepada firman dan sampai telingamu mendengar. Kalau memang kamu ragu akan firman Tuhan. Makanya kadang-kadang saya berkatakan, ya, sampai telinga saya mendengar apa? Saya sehat dalam nama Yesus. Kadang saya ngomong dalam hati, kuasa dari Yesus dalam hati sudah menyembuhkan dan memulihkan saya. Tapi kadang kalau kita lagi ragu, perkatakan imanmu sampai telingamu mendengar. Bapak Ibu tadi janji loh, bicara keras hari ini, betul kan? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Ya, firman Tuhan itu nggak main-main, Bapak Ibu. Ya, makanya firman Tuhan mengatakan kalau engkau mau pilih berkat, apa yang harus dilakukan? Dengar baik-baik suara Tuhan Allah. Betul? Lakukan dengan setia dalam hidupmu, maka Tuhan akan membuat hidupmu berkelimpahan, diberkati. Amin. Maka saya bilang, "Mah, beli ini." Ya, di Tokopedia. Saya nggak ngelihat, ya. Kan saya perlu yang tulisannya agak gede dikit, Pak. Ya, kalau kecil nanti anak-anak yang bisa baca, kita orang tua sudah kagak bisa, betul nggak? Ya. Makanya sebagai gembala, saya akan korbankan apapun juga, agar apa yang Tuhan taruh di dalam gereja, visi misi gereja ini bisa benar-benar kita nikmati. Yaitu apa? Membawa jemaat masuk dalam kerajaan surga. Tujuan kita itu nanti. Tapi selama kita hidup di dunia ini, kita bawa kerajaan surga itu. Makanya kan ada doa Bapa kami. Waktu kita doa Bapa kami, emang kita sudah meninggal? Belum kan? Tetapi doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Nah, kalau kita bisa hadirkan kerajaan surga di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, selesai persoalan hidup ini. Bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada masalah ya. Tapi masalah tidak menjadi masalah bagi kita. Makanya kita bisa nyanyi, "Ku mau cinta Yesus sekalipun badai." Betul? Kita bisa nyanyi walau 1000 rebah sebelah kanan, 10.000 sebelah kiri. Kita bisa nyanyi, betul nggak? Tetapi kalau kita tidak percaya, ya, maka saya bilang, "Mah, cari. Ada yang harga segini. Akhirnya saya dapat. Saya pergi ke toko, ke Gramedia. Saya beli di Gramedia. Gramedia lebih murah dari Tokopedia soalnya. Mungkin harga masih harga lama. Ada berapa biji, Pak? Diambil semua, cuma segini, Pak. Ada lagi nggak? Dilihat komputer, pas, tinggal 14 biji. Tetapi saya mau ingatkan sebagai gembala di tempat ini, berapa sering kalian baca firman Tuhan? Firman Tuhan ini tidak main-main.
Injil ini adalah kekuatan Allah yang mengandung janji Tuhan. Ya. Firman Tuhan mengatakan jangan sekali-sekali meremehkan Injil. Jangan sekali-sekali meremehkan firman Tuhan. Karena di dalamnya tergandung isi hati Tuhan. Maunya Tuhan ada di sini. Kalian mau cinta Tuhan kan? Betul? Tadi pinter nyanyi. Tadi memang kemarin saya nyanyi sendiri di rumah naik main gitar. Salah satu lagunya tadi itu, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwa kita. Dialah kekuatan kita, kota benteng yang teguh. Dialah perlindungan bagi kita. Dialah pengharapan bagi kita. Tetapi kenapa Bapak Ibu meremehkan Yesus? Yang adalah firman. Firman Yesus. Yesus firman. Firman Allah. Allah firman. Tapi pertanyaannya, ya, firman Tuhan itu mengandung isi hati Tuhan. Jadi tidak main-main. Ya. Apalagi di dalam firman Tuhan ada kehendak Tuhan, ada rencana Tuhan. Betul? Firman Tuhan mengandung ada isi hatinya Tuhan, ada kehendaknya Tuhan, ada rencana Tuhan. Betul? Di dalam firman Tuhan ada jalan Tuhan, ada janji-janji Tuhan. Komplit di firman. Coba, siapa yang bawa Alkitab ke gereja? Tunjukkan. Yang bawa aja. Ya, saya kadang-kadang kalau ngomong apa adanya. Betul Bapak Ibu? Daripada dilus-lus, betul? Kalian tidak bertumbuh, ya? Ujung-ujungnya kehidupan kalian sia-sia, mati masuk neraka. Buat apa? Gak masuk neraka, tapi dalam kehidupan, ya, hidupnya diombang-ambing. Tidak memiliki kekuatan yang kokoh, yang teguh, seperti batu karang. Gampang longsor, ada badai longsor. Betul? Dikecewain orang, marah. Betul? Ditipu orang, marah, kehilangan sesuatu, marah, kecewa, benci. Kenapa? Ya. Tadi berapa orang coba? 1, 2, 3, 4. Nggak dihitung kalau sama saya, kalau yang ini. Makanya istri saya pun saya bawa Alkitab kalau ke gereja. Ya. Bawa Alkitab. Amin. Mau janji? Janji? Janji ya. Kenapa? Nah ini, kenapa kita perlu baca Alkitab? Karena di sini ada jalan Tuhan, ada tuntunan Tuhan, ada hikmat Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita berhasil. Coba buka Yosua 1 ayat 8. Coba buka Yosua 1 ayat 8. Firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan supaya engkau bertindak sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan dan engkau akan beruntung. Di sini sudah ada, udah dikasih tahu, tapi Bapak Ibu cari yang lain. Belum lagi udah dikasih tahu di Yeremia ya 17, jangan mengandalkan kekuatan dirimu sendiri. Terkutuk. Andalkan Tuhan, andalkan firman Tuhan. Karena dia bisa menuntun kita. Tuh lihat tuh, ya.
agar kita jadi bertindak hati-hati dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak salah melangkah dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga sebab dengan demikian perjalanan hidupmu di dunia ini akan berhasil. Ini ada di sini. Dan engkau akan beruntung. Sudah dikasih tahu sama Tuhan di dalam sini. Kenapa cari yang lain? Makanya waktu saya baca Alkitab ini ya, benar-benar luar biasa di sini. Ini benar-benar kekuatan Allah. Kenapa kita nggak renungin ini? Amin. Mazmur 1 mengatakan apa? Renungkan firman Tuhan siang dan betul? Kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, terus apa akibatnya? Mazmur 1. Coba kita buka Mazmur 1. Biar Bapak Ibu fokus sama firman. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Terus, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang kesukaannya ialah firman Tuhan, dan yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Terus, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak lain di daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. amin, amin, Amin. ya. Dan yang ketiga tadi, Bapak Ibu kan mau berhasil, mau beruntung, betul? Seperti Yosua tadi, Yosua 1, Tuhan berkata kepada Yosua, supaya apa? Yosua, kamu supaya hidupmu berhasil dan engkau selalu beruntung. Nah, Tuhan juga berbicara hal yang sama kepada kita pagi hari ini. Saya rasa kita dengan firman ini baru bukan kali ini ya Pak saya. Pasti sering dengar enggak? Cuman kita sepelehin firman Tuhan. Yang tadi kita sepakat, aku. Ya. Roma 1 ayat 16 tadi, kan aku kita bicara tadi. Kita sepakat bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Di dalam firman Tuhan ada janji Tuhan, ada jalan Tuhan, ada kekuatan Tuhan dan sebagainya. Komplit. Supaya Bapak Ibu tidak nyasar. Supaya jalannya itu tidak sia-sia perjalanan hidup kita. Orang kalau ada kapal terbang kemarin Sriwijaya nyungsep, betul? Ada kapal laut juga banyak yang nyungsep. Padahal kapal terbang ada kompasnya nggak? Ada kan? Ada buku petunjuknya. Kalau nggak ada buku petunjuknya, saya juga bingung. Dia jalan dari Cengkareng, Soekarno-Hatta, terus bisa sampai ke Amerika Serikat dalam 2 hari. Terus dia mau lakukan apa? Mengandalkan kekuatan pilotnya, nyungsep tuh. Dia belok, nggak sesuai jalannya kompas. Udah dikasih tahu kompasnya ke sana supaya jalannya lancar, supaya nyampe di tempat, yaitu kerajaan surga atau Amerika. Pilotnya belagu sama kopilot, gue lebih pintar dari kompas. Kan enggak itu yang terjadi, betul? Nggak bakal nyampe itu pesawat. Walaupun dia punya pengalaman yang luar biasa, kalau dia nggak ada kompas di dalam pesawat. Kapal laut juga sama. Begitu juga dalam perjalanan hidup kita. Kita butuh kompas, butuh tuntunan. Apa kompas hidup kita orang percaya? Firman Tuhan. Ya, biar hari ini semua ditegur, termasuk saya. Kemarin saya udah baca Alkitab dari Kejadian. Udah baca lagi tuh. Ya.
Terus di handphone saya tandain, karena kalau yang itu saya nggak bisa tandain, karena yang ini kertasnya agak tipis. Alkitab saya punya Alkitab lagi satu yang model begini, udah coret-coret udah banyak bener. Yang saya tandain di handphone. Jadi kalau ada firman Tuhan yang bagus, saya selalu tandain. Ini pembantu. Ya, selebihnya saya ulang-ulang supaya saya bisa hafal. Nah, kayak saat ini saya nggak baca Alkitab. Ya, karena kurang lebih saya hafal firman-Nya. Dulu saya nggak hafal firman Tuhan. Ya, sekarang puji Tuhan, ada hafal apa-apa, tapi nggak semua, separuh juga belum. Ya, tapi akan saya berusaha untuk menghafal firman Tuhan, karena firman ini adalah kekuatan dalam hidup saya. Sudah baca dari Kejadian sampai kalau nggak salah sampai kitab para rasul. Handphone saya jatuh kan minggu kemarin. Hah? Bulan yang lalu. Ngehang, gak bisa dibuka. Saya cari, beli lagi yang bekas. Install lagi Alkitabnya yang sama. Dasar gatek gitu ya, gak ngerti. Saya cari, udah hilang yang saya iniin. Tapi login, ulang lagi. Gak apa-apa. Kalau orang dunia mengatakan lu buang-buang waktu, lu ulang lagi, kemarin kan sudah, iya. Tapi kan hilang. Saya ulang lagi. Apakah bagi saya mengulang baca Alkitab sia-sia? Tidak, karena ini adalah kompas hidup saya. Inilah yang membuat hidup saya beruntung, dan inilah yang membuat hidup saya selalu berhasil. Berhasil bukan dalam hal segala kita bicara materi ya. Berhasil dalam menghadapi godaan hidup. Betul? Coba tuh kalau suami yang ganteng tuh. Kalau nggak digah sama firman Tuhan, apalagi kalau misalnya kerjaannya Pak, sales keliling nggak Pak? Keliling-keliling. Kalau nggak dijaga sama firman Tuhan, pasti dia punya campolan di depan. Betul? Istri-istri juga sama. Kalau nggak dijaga sama firman Tuhan, suatu saat juga pasti ngelirik laki orang lain. Betul? Anak muda juga sama. Kalau nggak dijaga sama firman Tuhan, melunjak kurang ajar sama orang tua. Istri-istri juga sama. Kalau nggak dijaga sama firman Tuhan, dia tidak menghormati imam keluarga. Imam keluarga juga sama. Kalau dia nggak berpegang teguh kepada firman Tuhan, maka dia tidak akan mengasihi keluarganya. Saya kasih tahu ya. COVID, ya virus corona ini mengacaukan seluruh tatanan dunia pada saat ini. Sebelum ada virus corona, dunia memang sudah rusak. Betul? Akhir zaman. Tapi dengan adanya virus corona yang Tuhan izinkan, semakin kacau tatanan dunia. Betul? Tatanan ekonomi kacau, politik kacau. Betul? Pendidikan kacau, peribadatan juga kacau. Betul? Hubungan antara sesama kacau, hubungan keluarga kacau semuanya. Ini memang penggenapan akhir zaman. Nah, saya bilang sama istri kemarin, saya ngobrol sama istri, apa ada yang di sana orang persekutuan. Kita mau ikuti orang dunia atau kita mau melawan arus orang dunia? Firman Tuhan mengatakan jelas, engkau jangan seperti dunia ini. Makanya akhir zaman, untuk kita lebih lagi melekat kepada Tuhan, lebih berat. Orang di luar sana, orang dunia semakin hari semakin mementingkan diri sendiri. Ekonomi semakin kacau, otomatis kita terganggu juga kalau nggak kuat imannya, betul? Sehingga ada godaan sedikit untuk menutupi kebutuhan rumah tangga kita. Akhirnya kita melakukan sesuatu yang akhirnya
tidak sesuai dengan firman. Benar nggak? Kita mau jadi orang benar semakin sulit, semakin terhimpit dengan keadaan orang dunia pada saat ini, keadaan dunia. Untuk kita lebih lagi mengasihi sesama kita, menolong, mau berkorban untuk sesama kita, kita lebih sulit lagi, butuh pengorbanan. Kenapa? Kita aja cari uang susah. Betul. Kita cari uang sekarang susah. Mendingan kita mikirin keluarga kita dulu, baru mikirin orang lain. Betul? Betul seperti itu. Itu kan maunya orang dunia. Tapi firman Tuhan lain. Beri. Saya bilang kemarin, ya, yang pertama kali harus kita berkati siapa? Rumah tangga kita, keluarga kita dulu. Kedua orang tua. Selebihnya baru saudara kita, teman-teman, sahabat kita. Tidak akan pernah berkekurangan. Makanya ada orang yang menabur luar biasa di dalam Tuhan, tapi hidupnya tidak pernah berkekurangan. Tapi dia bertambah kaya. Firman loh, yang kita tadi sepakat bilang ini adalah kekuatan Allah, yang mengatakan ada orang yang menabur. Ya, banyak menabur, tetapi dia bertambah kaya. Tetapi ada orang yang irit, pelit, betul? Tapi hidupnya berkekurangan. Cocok gak dengan kata-kata dunia? Gak cocok. Orang pelit pasti kaya, orang royal pasti kekurangan, betul ya? Tapi firman Tuhan terbalik. Nah, kalau kita sepakat ini adalah firman Tuhan, ini adalah kekuatan Tuhan, di dalam ini ada isi hati Tuhan. Mau menyenangkan hati Tuhan? Renungkan firman Tuhan. Kamu nyanyikan Peter, ku mau menyenangkanmu. Betul. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam firman ada isi hati Tuhan. Makanya cinta Yesus, cinta firman. Gampang kok kita melihat, ya. Siapa yang ke gereja bawa Alkitab itu udah ketahuan, ya. Jangan diulangin. Besoknya nggak bawa Alkitab, bawa Alkitab. Amin. Amin. Saya siapin 14 biji. Kalau bapak ibu di rumah ada Alkitab nggak? Ayo, yang di rumah nggak ada Alkitab dulu. Yang di rumah tidak ada Alkitab, bapak ya. Jujur ya, tidak ada Alkitab. 2. Pak Para tolong ambil bawa 2 biji. Kasih. Dekat minuman. Cuma 2 yang tidak punya Alkitab. Cuma 2 ya. Berarti yang lain kan punya Alkitab. Ya, berarti saya mau beli lagi soalnya. Ya. Berarti ada 12 biji sisanya di sini. Bapak Ibu kalau lupa bawa Alkitab, mulai minggu depan pinjemin bahasa. Tapi ingat, selesai kebaktian, balikin ya. Ya. Ingat, balikin, taruh di meja. Saya masih ingat waktu saya masih kecil kan saya ke gereja Katolik. Kalau di Katolik itu disiapin ada Alkitab. Ya. Kita ambil, kita baca Alkitab. Ya. Jadi hamba Tuhan mengajarkan jemaat, kasih 1 untuk. Ya. Aman. Ya. Baca ya Bu ya, baca ya Pak ya. Itu adalah kekuatan Allah. Di situ ada janji Tuhan, ada tuntunan Tuhan supaya hidup kita beruntung dan berhasil. Amin. Ya, baca. Ya. Pinjemin pasar, ya. Nanti kalau selesai taruh lagi. Ya, kalau kurang, hilang, kita beli lagi. Enggak apa-apa, kita berkorban, enggak apa-apa. Amin. Ya. Bukan saya banyak uang. Ya. Bukan saya banyak uang. Tetapi saya rindu untuk memberkati kalau berurusan dengan kerajaan surga. Kenapa? Karena saya mau menyenangkan hati Tuhan. Kenapa saya bilang sama istri saya mau kerja lebih keras lagi. Tapi dalam batas waktu yang wajar ya. Bukannya kayak orang dunia ya.
kerja pagi pulang petang penghasilan pas-pas. Enggak seperti itu. Ya, makanya kemarin saya ternyuh juga. Ya, Pak, ntar malam Pak ya. Kenapa? Saya pulangnya tiap hari sekarang malam. Kenapa? Saya ada kerja sama ya, mesti nganter-nganter barang. Aduh, tertenyuh saya. Ya, saya masih punya jemaat di tempat ini yang seperti itu kan. Saya mesti pikirin. Karena dia juga anak saya mesti pikirin gimana ya. Ya, tapi saya berdoa. Ya, biarlah Tuhan buka jalan, memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu semua tempat ini. Yang saya bisa lakukan pertama sekarang adalah saya beli Alkitab. Kalau mau hidup kita berhasil, renungkan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Dialah yang memberikan kita kekuatan. Dialah yang menuntun jalan kita supaya jalan kita lurus di hadapan Tuhan. Dialah membuat hidup kita tadinya berdosa jadi tidak berdosa. Ya tadinya tidak layak menjadi layak di hadapan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Supaya kita kuat menghadapi badai kehidupan kita. Kenapa kita kuat? Karena kita cinta Yesus. Seperti lagu tadi kan? Kenapa kita kuat? Karena kita cinta firman Tuhan. Kalau kan nanti Bapak Ibu bisa goyah dalam kehidupan ini. Apalagi situasi sekarang, aduh benar-benar ya. Ini benar-benar dunia ini sedang tatanan dunia udah nggak benar lah. Tetapi apakah kita mau ngikut seperti itu? Firman Tuhan mengatakan tadi orang benar hidup karena iman. Kita mau jadi orang benar, kita hidup karena iman, bukan karena keadaan dunia ini. Mau dunia rontok, mau dunia terjadi apapun, ya nggak ada masalah. Selama ada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Ya, saya sebagai gembala cuma bisa berharap kepada Bapak Ibu. Baca firman Tuhan supaya kamu kuat, supaya kamu berhasil, supaya hidupmu beruntung, supaya keluargamu diberkati, anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, pelayananmu diberkati. Baca firman Tuhan. Amin. Tanpa firman Tuhan mengatakan Yohanes 15, tidak mungkin kamu bisa bertumbuh. Coba Yohanes 15. Ya. Hari ini saya nggak mau panjang lebar tentang firman. Saya coba mendekati Bapak Ibu baca firman. Inilah kekuatan kita. Yohanes 15. Firman Tuhan mengatakan pokok anggur. Bisa tampilin? Kita baca sama-sama ya. Saya yang pertama, gantian ya. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dalam dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, ini kan, jadi kan kita selangkah lebih maju kalau pegang Alkitab, betul nggak? Ya, media telat ya kan, tapi kita bisa terus. Kalau nggak kita bisa tergantung sama media baru muncul sekarang, betul? Makanya, nah inilah kelebihan kalau kita pegang Alkitab. Ya, ini cuma penuntun, penolong, betul? Ya. Nah, kita bacanya di sini supaya kita fokus ke sini. Saya kalau ke gereja saya yang di Bandung, itu pendeta ada begini lebih gede lagi, tanya istri saya, lebih gede. Tetapi selalu saya buka Alkitab.
Dia ngomong firman Tuhan misalnya di kayak seperti ini Yohanes 15, saya baca di sini. Saya nggak baca di depan. Supaya saya fokus sama firman Tuhan, bukan fokus sama ini. Ini hanya pembantu, handphone hanya pembantu, Bapak Ibu. Ya, tolong ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak mungkin bisa berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Firman Tuhan jelas. Ini perkataan Tuhan. Kalau kamu di luar aku, kamu tidak akan bisa berbuah banyak. Apa sih buah apa yang Tuhan tuntut dalam hidup kita? Tahu nggak Bapak Ibu? Yang pertama, kalau kita menerima firman itu, maka akan terjadi buah pertobatan. Saya selalu mengatakan, orang tidak bisa bertobat hidupnya kalau dia tidak menerima firman. Dia mau berusaha setengah mati. Contohnya saya. Saya waktu udah capek jadi orang gak benar, hidup saya udah capek. Saya mengandalkan kekuatan saya untuk jadi orang benar. Capek saya, gak bisa-bisa. Jatuh bangun terus. Karena saya belum mengenal firman. Ke gereja dari kecil. Ya, makanya 2 Timotius juga mengatakan dari kecil engkau mengenal kitab suci. Dari kecil saya tahu bahwa kitab suci saya Alkitab, Injil. Dari kecil 2 Timotius itu mengatakan seperti itu. Tapi saya tidak menghidupi firman Tuhan, makanya kacau hidup saya. Nah, waktu mau menikah umur 30 tahun 1999 di Desember, saya capek jadi orang brengsek. Saya mau benar di hadapan Tuhan, saya berjuang jadi orang benar. Ya itu karena mengandalkan kekuatan sendiri, bukan mengandalkan firman. Jadi saya tidak menghasilkan buah. Sampai akhirnya saya diajak pindah ke Tangerang. Ya, habis merit di Desember, saya pindah ke Tangerang, Puri Dewata Indah. Dalam kondisi ya rumahnya kayak begitu, rumah BTN. Tetapi karena saya rindu mau menjadi orang benar, saya cari di mana kebenaran itu. Sehingga waktu ada yang ngajakin saya ke gereja, saya mau ke gereja. Bahkan saya rajin ke gereja. Kalau teman saya nggak punya kendaraan, motor juga nggak punya. Dia jemput saya. Saya ke gereja numpang terus. Ke gereja, 2 kali ke gereja dia, saya lihat banyak orang yang tidur. Boleh nggak saya pindah? Tapi saya tetap nebeng supaya satu jalan. Saya ke gereja sebelahnya. Di situ saya merasakan jamahan Tuhan. Saya pernah cerita di sini. Waktu saya ke gereja sama istri saya, ke gereja yang kedua, hidup saya memang susah bersama dengan istri. Pujian penyembahan istri saya nangis. Saya bilang malu-maluin aja. Jangan ngapain nangis, malu-maluin. Minggu depannya ke gereja lagi, saya numpang lagi. Dia gak jemput, saya naik becak. Coba Bapak Ibu, karena saya rindu mencari kebenaran. Nah sekarang kebenaran ada di sini. Kenapa Bapak gak memiliki kerinduan? Saya rindu di mana ada firman, saya rindu. Saya ikut Kersel. Waktu itu apa namanya? Kersel Pak ya? MA. Saya ikut MA. Saya kerja dari Jakarta, naik bus pulangnya capek. Belum mandi, saya rindu. Cepet-cepet saya
kebenaran. Karena saya mau berbuah. Saya butuh Tuhan. Makanya miliki kerinduan sama Tuhan. Jangan nyanyiannya seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Demikianlah jiwaku, Tuhan. Nyanyi Peter ke gereja di mana ada firman di Eva, nggak mau. Di rumah ada Alkitab, nggak dibuka. Yang dibuka apa? Handphone, lihat WA, gosip apa. Gosip tidak memberikan kamu keberuntungan. Yang jelas ini yang membuat hidup kamu beruntung dan berhasil. Kenapa nggak dibaca tiap hari? Minggu kedua ke gereja, lagi pujian penyembahan, istri saya nangis lagi. Saya bilang, malu-maluin lebih kenceng saya ngomong. Dalam hati saya, jangan nunjukin dong bahwa kita susah. Kayak itu Pak pola pikir saya, karena belum mendapat jamahan dari Roh Kudus. Jadi seolah-olah kayaknya hidup kita, istri saya lagi susah, jadi menangis terus dia dapat Tuhan. Dia nangis lagi. Saya bilang, sudah, malu-malu. Tapi minggu ketiga ada pujian penyembahan. Saya cuek padahal. Ya saya nyanyi seperti biasa. Tiba-tiba Roh Kudus menjamah saya. Saya tiba-tiba mau menangis. Bisa kayak anak kecil. Dan tidak bisa ditahan. Saya nangis di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena minggu ketiga saya merendahkan hati saya, gak mau mengeraskan hati saya. Saya rindu sama Tuhan. Saya gak mau mengeraskan hati saya. Roh Kudus lawat saya. Sehingga pada saat itu saya bisa berbahasa roh. Saya gak tahu bagaimana caranya. Saya nangis kesemukan, tidak bisa berhenti. Hati pengen memberhenti ini karena malu. Kedagingan ada main, tapi roh jamahan roh Allah lebih kuat. Saya nangis kesemukan. Tetapi selesai saya nangis kesemukan di hadapan Tuhan, dan saya berbahasa, ada sesuatu beban yang dalam hidup saya kayaknya lepas luar biasa. Saya memiliki kedamaian yang tidak pernah saya rasakan selama ini. Saya dulu cari kedamaian kemana? Ya, ke dunia malam. Kalau saya pusing, teman banyak semuanya. Ya, joget, ya. Makanya kalau di sini ada yang dulu pernah melihat saya kalau lagi di diskotik gitu, mungkin malu saya ya. Kenapa? Saya kalau lagi kayak gitu, saya cari speaker yang paling gede dan pala saya masukin ke situ. Kayaknya tenang sekali. Kalau saya, apa lu gak pecah kupingnya? Enggak. Saya deket ke speaker yang paling gede yang banyak tumpukan begitu, yang dum gitu kan. Rasanya damai. Tetapi itu kedamaian yang semu. Setelah saya pulang, setelah saya hadap, tetap pusing lagi. Tetapi waktu saya bersama dengan Tuhan Yesus, dijamah oleh Roh Kudus, ada sesuatu yang pelong beban saya lepas. Saya kayaknya damai sekali. Makanya sekarang saya bisa nyanyi. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Amin. Kalau dulu saya gak bisa nyanyi seperti ini. Amin. Di mobil supaya tenang gimana? Setel house musik. Sekarang dengan house musik di mobil, pengang saya. Kenapa? Saya pakai Kolose 3. Tinggalkan cara hidupmu yang lama, yang sia-sia. Jadi hidup baru bersama dengan Tuhan. Hidup baru dituntun oleh firman Tuhan.
Di luar Tuhan kita tidak bisa menghasilkan buah. Amin. Makanya saya kasih tahu, yang pertama Tuhan tuntut buah dalam kita. Pada saat kita menerima, tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam firman-Nya, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita akan menerima damai sejahtera dituntun Orang Kudus, agar kita bisa menghasilkan buah. Yang pertama kali, buah pertobatan. Bertobat yang benar ya, bukan tobat tomat, tobat kumat, besok tobat kumat. Capek Bapak Ibu. Saya kasih tahu, kalau tobat kumat tuh capek Bapak Ibu. Benar nggak? Mendingan kalau mau tobat sekalian. Biar hidupmu dipimpin oleh Tuhan. Biar hidupmu diberikan arahan, tuntunan, jalan bagi Tuhan. Supaya kamu berhasil dan beruntung dalam hidup ini, dalam menghadapi badai apapun dalam hidup ini. Kita akan lebih dari pemenang. Amin. Yang kedua, kalau dia sudah bertobat, selama dia hidup bersama dengan firman Tuhan, maka nanti akan ada buah-buah apa? Buah-buah roh yang akan muncul dalam hidup ini. Kalau orang belum bertobat, gak mungkin ada buah roh. Saya kasih tahu, gak mungkin. Gak bisa mungkin dia terima Yesus langsung timbul buah roh, gak bisa. Dia harus didahului dengan pertobatan. Kalau dia udah bertobat, dia dituntun oleh firman, maka dia akan menghasilkan buah-buah roh, yaitu ada kasih, ada sukacita. Dan buah ini belum besar, mungkin baru kucuk, tapi terus dia hidup melekat kepada Tuhan, maka dia akan berbuah banyak. Semakin hari buahnya semakin besar, semakin hari buahnya semakin dilihat orang. Makanya kalau udah ngikut Tuhan, ya, baca firman Tuhan, ke gereja, rajin jadi pengerja, belum tentu dia menghasilkan buah. Amin. Harus buktiin, ya. Pertama, bertobat. Tinggalkan cara hidup yang lama. Hiduplah sesuai firman Tuhan. Kedua, hasilkan buah yang Tuhan ingin dalam hidup kita, yaitu buah-buah roh dalam hidup kita. Ada kasih, ada sukacita, ada penguasaan diri, ada segalanya. Baca ya di Galatia 5 ayat 22. Kalau kita sudah menghasilkan buah-buah roh, apa yang Tuhan tuntut dalam hidup kita? Firman Tuhan mengatakan begini, pergi jadikan semua bangsa muridku. Melalui apa? Melalui kehidupanmu yang sudah menghasilkan buah-buah roh. Setelah kita menghasilkan buah-buah roh, Tuhan tidak diam dalam hidup kita. Dia mau menuntut hidup kita lebih lagi sempurna di hadapannya, yaitu kita harus ada buah pelayanan. Pelayanan gak harus dalam gereja. Makanya kalau pelayan Tuhan belum menghasilkan buah-buah roh dalam hidupnya, makanya berantem terus di dalam gereja. Gak diakomodir dikit kebawaan dia, marah gak Pak? Marah. Betul? Kenapa? Masih melekat kedagingan yang luar biasa. Lihat Asyir hari ini tidak tersenyum, marah, kecewa. Betul? Makanya saya bilang, kalau pelayan Tuhan, penilik jemaat, ngikutin firman Tuhan, tidak ada masalahnya, sedikit masalah. Betul? Kenapa? Untuk menjadi penilik jemaat, dia harus mempunyai buah-buah roh dulu, baru layak untuk menjadi penilik jemaat. Kalau ini kan buah-buah rohnya, makanya gereja layak ya. Dilihat, wah, yang luar jemaat misalnya datang pakai mobil, dengar-dengar nih pasar gajinya gede. Kalau gajinya gede, kita ngomong perpuluhan, masuk di perpuluhan, dihitung-hitung, beneran. Akhirnya apa? Belum layak pun akhirnya, ayo dong bantu dong layanin, ayo dong layanin, betul? Begitu dia melayani, dia nggak diakomodir, dia marah. Yang lain bisa kan tersinggung semua, betul nggak? Nah inilah gonjang-ganjing dalam gereja, kayak begitu. Dia belum layak. Karena dia aja masih berjuang untuk menghasilkan buah roh.
Bagaimana dia bisa menjadi contoh untuk orang menghasilkan buah-buah roh, buah pertobatan, buah roh? Gak bisa. Makanya saya bilang, jemaat gak usah dicari. Saya punya teman tadi pagi, telepon. Ya, tadi pagi jam 8. Saya masih di tol. Udah nyampe di mana? Isi saya ngangkat. Masih jauh, masih di kilometer 45. Hujan gede banget, sampai jalanan nggak kelihatan. Oh ya, ini juga mau ke gereja. Oh ya, ini gereja aja. Tapi saya nggak mau ngajak ke gereja sini. Ngapain? Kalau dia ke gereja, puji Tuhan, betul nggak? Teman kita sudah ke gereja, betul. Tapi nggak perlu kita tarik-tarik ke gereja sini. Makanya dari dulu saya bilang, jangan ambil jemaat orang. Tapi kalau dia datang, silakan. Kenapa Bapak Ibu? Jemaat nggak usah dicari pasar, betul nggak? Ini kita yang di sini aja, mulai dari jemaat, pengerja, orang inti, semua gembala termasuk saya. Jadilah contoh bahwa memang buah roh yang Tuhan mau sudah ada dalam hidup kita. Sudah besar buahnya dan dinikmati oleh orang di sekitar kita. Sehingga kita nggak usah ngomong, dia akan ikut. Karena inilah firman yang hidup, cerminan firman yang dilihat nih. Hidup kita ini cerminan Allah, firman Allah yang hidup, yang gampang dilihat orang. Kalau hidup kita masih dengan firman Tuhan, orang tuh pasti datang. Amin. Ya, tapi kalau hidup kita ngeselin, ya Pak saya, hidup kita ngeselin, dikit-dikit emosi, orang juga jauh dari kita. Betul? Makanya hasilkan buah di hadapan Tuhan. Buah pertobatan. Emang di sini yang hadir 100% sudah bertobat? Belum. Ya, jangan kalian anggap itu bertobat. Yang Tuhan mau pertobatan itu bukan pertobatan setengah-setengah. Buah pertobatan yang Tuhan tuntut adalah Kolose 3, tinggalkan cara hidupmu yang lama. Jadi kalau di sini masih ada kadang-kadang kembali cara hidup yang lama, besok dia di gereja dia hidup benar, besok dia nggak setengah benar, habis itu dia nggak benar, itu belum bertobat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini ini 100% sudah bertobat, ada buah pertobatan, belum tentu ya Pak, benar ya? Saya pernah khotbah di gereja, saya bilang, gembalamu aja belum tentu masuk surga loh, saya tunjuk. Tapi saya kasih tahu, kalau gembalamu tidak hidup sesuai firman Tuhan, masa bodoh besok saya gak diundang lagi juga nggak apa-apa ya Pak saya. Orang saya pelayanan juga nggak terima apa-apa kok. Saya terima PK, saya balikin lagi. Karena hidup saya bukan untuk mencari uang di situ. Hidup saya mencari uang di usaha saya. Tuhan udah berkati, saya datang untuk memberi berkat. Saya sakit. Kenapa? Karena saya gembala di tempat ini dan saya bertanggung jawab untuk membawa Bapak Ibu masuk dalam kerajaan surga dan dalam kehidupan ini, ya, mengalami kemenangan, kelimpahan dalam segala perkara. Itu yang harus saya sampaikan. Suka nggak suka, saya sampaikan. Ya. Hasilkan buah pertobatan. Yang pertama kali buah pertobatan, benar-benar bertobat di hadapan Tuhan. Setelah bertobat sungguh-sungguh di dalam Tuhan, baca firman Tuhan siang dan malam, supaya dia menuntun hidup kita, agar hidup kita menghasilkan buah-buah roh. Setelah kita menghasilkan buah-buah roh, Tuhan tuntun hidup kita untuk kita melayani. Engkau diselamatkan supaya engkau pergi untuk menyelamatkan banyak orang, supaya engkau bersaksi betapa baiknya Tuhan dalam hidupmu. Makanya saya sering bersaksi di hadapan banyak orang. Waktu saya mengalami pertobatan, saya kasih tahu, pertobatan saya benar-benar. Saya pernah ngomong, matiin semut pun saya nggak berani.
Saya takut mengecewakan hati Tuhan. Itu pertobatan yang Tuhan mau. Tapi tobat kumat itu belum menjadi perhitungan bagi Tuhan. Amin. Makanya dia berjuang terus dalam pertobatan. Kalau orang berjuang terus dalam pertobatan, bagaimana dia bisa menghasilkan buahnya yang tetap, buah roh yang tetap? Bagaimana dia punya kerinduan untuk baca firman? Masih ada kegelapan dalam hidupnya sehingga dia tidak bisa melihat terangnya kebenaran firman Tuhan. Hidup kita masih dipenuhi kegelapan sehingga kita tidak bisa melihat terangnya Tuhan. Tapi kalau kita mau meninggalkan kegelapan kita pasti akan melihat terang kemuliaan Tuhan. Amin. Sehingga kita dituntut. Mau ya Bapak Ibu ya? Mau ya? Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, tanpa Tuhan tidak mungkin kita bisa menghasilkan buah. Kita ikut Tuhan itu luar biasa. Ada janji Tuhan, Injil kekuatan Allah. Di dalam firman Tuhan itu ada tuntunan Tuhan, ada isi hati Tuhan, dan juga ada janji-janji Tuhan. Janji Tuhan dia mau kita menjadi kepala, bukan ekor. Janji Tuhan dia mau hidup kita berhasil, beruntung. Janji Tuhan dia mau apa saja yang kita lakukan berhasil. Makanya kemarin saya ulang lagi ya, nama yang orang persekutuan di sana, dia bersaksi kepada saya bahwa bulan kemarin omsetnya bertambah, tiap bulan terus bertambah, naik omsetnya terus. Awal dia takut karena memulai bisnis nggak punya modal. Saya bilang, dari dulu saya punya patokan begini, gak usah pusing dalam kehidupan kita. Jadi orang benar aja di hadapan Tuhan. Selebihnya urusan Tuhan. Amin. Dan itu yang terjadi dalam hidup saya. Dan saya bersaksi kepada orang persekutuan di Bandung. Dan mereka jalani dan semuanya memang mereka mengalami tidak kekurangan. Orang benar tidak akan ditinggalkan Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang menciptakan, mengatur seluruh isi dunia ini. Lu jadi orang benar aja, saya bilang. Fokus aja jadi orang benar. Masalah Tuhan nanti mau memberkati kita lewat pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C, atau pekerjaan yang belum kelihatan, itu urusan Tuhan. Amin. Dia sanggup memberkati kita. Sekalipun zaman sulit seperti yang dialami Ishak, satu negeri mengalami kesulitan. Sampai Ishak yang dekat sama Tuhan pun mau mengambil tindakan sesuai dengan keinginannya, yaitu apa? Dia mau pergi keluar, mengadu nasib di negeri orang. Tetapi waktu dia taat akan firman Tuhan, diam, jangan pergi. Dia gak kepengaruh. Tuhan yang ngomong, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang genapi. Dia menabur. Di tahun itu juga Ishak menuai 100 kali lipat. Makanya ikut Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Amin. Amin. Makanya bagian kita jadi benar aja. Kita orang Kristen, kitab sucinya apa? Orang Kristen kitab sucinya apa? Injil. Injil ya. Betul? Kitab sucinya kan ini. Betul? Baca dong. Renungi dong. Supaya janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Amin. Amin ya. Amin. Yuk kita kembali. Roma 1 ayat 16. Sekedar ngingetin ya. Habis itu nanti saya persiapkan pemusik boleh nih. Sudah ya? Nggak ada yang nggak. Ini kesempatan udah ditutup di dua biji nih Alkitab. Masih ada lagi nggak yang terakhir? Bahwa di rumah nggak ada Alkitab. Ada nggak? Yang di rumah tidak punya Alkitab ada nggak? Kalau nanti di close ya. Ada? Semua ada ya? Sepakat ya? Di rumah ada Alkitab. Mulai minggu depan
Yang asyir, tolong lihat. Tawarin aja. Kalau dia tidak bawa Alkitab, kasih pinjam. Ya. Ada di meja nanti, makanya saya lagi mau siapin. Ya, ada di meja. Kalau kurang nanti kita beli lagi. Ya. Kalau kurang nanti kita beli lagi. Ya. Kita pinjemin. Tapi ingetin, ntar kurangin ya. Tapi kalau misalnya dia ngomong begini, Pak Sah, saya mau bayarin. Boleh nggak? Boleh. Ya, kalau dia misalnya, Pak, saya mau beli. Misalnya saudara saya nggak punya Alkitab, saya mau beli. Ini harganya 118.000. Ya, Bapak Ibu gantiin aja ke Mbak Yati 100.000. Ya, ini harganya 118.000 satu. Di Tokopedia 120 berapa, Mak? 123.000. Ya. Bagi yang mau beli silakan, bayarin aja. Ya, tapi kalau nggak mau ya sudah pinjemin. Ya, Asyir coba proaktif kita saling mengingatkan bahwa kita butuh firman Tuhan. Saya mau, saya pengen. Kerinduan saya sebagai gembala adalah melihat Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, baik secara jasmani maupun rohani. Hidup mengalami kemenangan, hidup mengalami kelimpahan, mengalami damai, sejahtera, sukacita, dan keadaannya semua baik, semua beruntung. Itu yang menjadi kerinduan saya. Maka saya bilang, apa yang saya rindukan, saya nggak nuntut apa-apa dari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu diberkati Tuhan, saya senang. Masalah Bapak Ibu terus mau memberkati gereja di tempat ini, terserah, biar Roh Kudus yang berbicara masing-masing. Tapi kerinduan saya, kalau melihat kalian senang, itulah menjadi kesenangan bagi saya. Tapi kalau kalian masih mengalami, sangat kayak kemarin yang tadi saya ceritain, menjadi beban pikiran saya. Ya, hari ini biarlah Tuhan kasih jalan bagi kita, agar hidup kita selalu beruntung dan berhasil melekat kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh, miliki keyakinan yang kokoh di hadapan Tuhan. Dalam Injil, bahwa Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar hidupnya karena iman, bukan karena keadaan. Keadaan kita sesulit apapun, kalau kita memiliki iman, itu tidak membuat kita goyah. Amin. Amin ya. Mau ya Bapak Ibu ya. Kita nyanyikan yuk. Firman. Terang bagi jalanku, firman Tuhan. Firman-Mu tidak bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, terang di sini.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni segala pelanggaran dan kesalahan kami. Ampuni kami kalau kami selama hidup kami sampai dengan saat ini kami mengecewakan hati-Mu Tuhan. Tidak percaya akan kekuatan firman Tuhan dalam hidup kami. Kadang kami masih keluar dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapa. Layakkan kami kalau pada saat ini kami mau mengikuti perjamuan kudus-Mu Tuhan, agar kami layak Tuhan untuk menerima roti dan anggur perjamuan-Mu Tuhan, yang kembali melayakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berjanji mulai saat ini Tuhan, kami akan cinta kepada-Mu Tuhan. Kami akan cinta firman. Kami akan renungkan firman-Mu dalam hidup kami. Karena pagi hari ini kami tahu firman-Mu adalah kekuatan bagi hidup kami, terang bagi jalan-jalan kami Tuhan, penuntun hidup kami, yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami janji-janji-Mu, memberikan kami tuntunan-Mu Tuhan. Segala apa yang kami perlukan ada di dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Ampuni kami Bapa, layakkan kami. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan. Demikian juga Ia mengambil cawan. Mari kita angkat cawan tangan kanan kita. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita pegang ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita haleluya. Dalam hidup ini Tuhan, mengalir dalam hidup kami kasih dan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kalau Engkau tidak bersama dengan kami ya Bapa, kami tidak sanggup untuk melangkah dalam hidup ini Tuhan dengan baik dan benar. Kami butuh Engkau ya Yesus. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu ya Tuhan. Kami butuh Engkau. Engkau yang kami perlukan dalam hidup ini ya Bapa. Haleluya.
Tuhan untuk menghitung hari-hari kami yang masih tersisa, agar kami memperoleh hati yang bijaksana untuk melihat bahwa terang kemuliaan-Mu, bahwa kuasa-Mu, bahwa kekuatan-Mu ada di dalam Injil, kekuatan Tuhan di dalam firman-Mu. Buka hati kami, mata hati dan pikiran kami, agar kami melihat kekuatan sesungguhnya ada di dalam firman-Mu Tuhan. Agar kami melihat apa yang kami butuhkan dan kami cari selama ini ada di dalam firman-Mu Tuhan. Ajar kami ya Bapa, agar kami tidak sia-sia dalam kehidupan ini. Jalan kami lurus di hadapan-Mu, tidak buang waktu percuma, tapi kami mempergunakan waktu kami yang tersisa untuk kami benahi hidup kami agar berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hidup ini biar lagu ini mengingatkan kami semua Tuhan